Dengan lebih dari 1 miliar penduduk, India adalah negara terpadat kedua di dunia. Sejak abad pertengahan, kekayaan rempah-rempahnya telah memikat perhatian bangsa-bangsa di seluruh dunia. Jalur perdagangan yang menghubungkan India dengan Eropa menjadikan negeri ini pusat ekonomi penting selama berabad-abad lamanya. Salah satu negara yang tergiur oleh rempah-rempah itu adalah negara Inggris. Pada tahun 1858, setelah menaklukkan India, Inggris menjadikan negeri ini sebagai koloni langsung di bawah kendali Ratu Inggris. Sejak saat itu, rakyat India hidup di bawah penindasan selama hampir 90 tahun. Hingga akhirnya meraih kemerdekaan pada tahun 1947. Tetapi, apa sebenarnya yang terjadi dalam perjalanan panjang menuju kemerdekaan itu? Bagaimana Inggris bisa melepaskan mesin uangnya ini? Dan apa cerita di balik pecahnya India menjadi negara baru seperti Pakistan dan juga Bangladesh? Nah, untuk menemukan jawabannya, tonton terus video ini sampai selesai. Dan jangan lupa klik tombol like dan subscribe. Jika kita telusuri sejarah awal India, jauh sebelum Inggris datang, wilayah ini telah lama dikuasai oleh berbagai kerajaan Muslim Turki, seperti dinasti Ghaznawi dan Kekaisaran Mughal. Salah satu tokoh awalnya adalah Mahmud dari Ghazni, yang melakukan 17 ekspedisi militer ke tanah India antara tahun 1000 hingga 1027 Masehi. Serangan-serangan ini membuat jalur penyebaran Islam dari wilayah barat laut ke seluruh benua India. Pada rentang tahun 1027 hingga sekitar 1500 Masehi, dinasti Ghurid meneruskan ekspansi dan kemenangan Muhammad Ghuri atas Raja Hindu Prithviraj Chauhan pada tahun 1192 yang menandai awal berdirinya Kesultanan Muslim di Delhi pada tahun 1206. Selama 3 abad berikutnya, berbagai dinasti memerintah dari kota Delhi, termasuk dinasti Mamluk, Khalji, Tughlaq, dan dinasti Lodi, membentuk tatanan politik baru yang mempertemukan budaya Islam dan tradisi lokal India. Singkat cerita, pada tahun 1526, Babur, keturunan Genghis Khan, mendirikan Kekaisaran Mughal setelah mengalahkan Sultan Ibrahim Lodi dalam pertempuran Panipat. Kekaisaran Mughal kemudian berkembang menjadi salah satu kekuasaan terbesar di anak benua India. Di bawah pemerintahan Akbar Agung, wilayah kekuasaan Mughal meluas secara signifikan dan tercipta stabilitas politik serta toleransi beragama. Di waktu yang sama, hubungan India dengan bangsa Eropa mulai terbentuk ketika Inggris melalui perusahaan bernama Perusahaan Hindia Timur atau East India Company mulai memasuki India sebagai pedagang pada awal abad ke-17. Perusahaan ini awalnya tampak seperti pebisnis biasa, namun perlahan berkembang menjadi pengaruh politik dan militer yang akan mengubah nasib benua ini untuk berabad-abad ke depan. Awalnya, bangsa Inggris hanya membuka kantor dengan sederhana di pelabuhan Surat pada masa pemerintahan Kaisar Jahangir. Namun, seiring waktu hubungan antara Kekaisaran Mughal dan bangsa Eropa semakin intens, terutama selama masa kekuasaan Shah Jahan dan Aurangzeb. Dalam waktu yang bersamaan, kekuatan Eropa lain seperti negara Portugis, Belanda, dan Prancis masuk ke sana dan mulai berlomba menguasai jalur perdagangan di kawasan ini. Hal ini menjadikan anak benua India sebagai arena persaingan ekonomi dan politik antar bangsa-bangsa Eropa. Namun, memasuki abad ke-18, kekuasaan Kekaisaran Mughal mulai melemah akibat konflik internal, korupsi, dan perebutan takhta yang tiada henti. Celah ini dimanfaatkan oleh kekuatan luar. Pada tahun 1739, pasukan Safawi dari Persia yang dipimpin oleh Nadir Shah menyerbu kota Delhi dan menjarah istana. Mereka membawa pergi harta kekayaan legendaris seperti takhta merak dan berlian Koh-i-Noor. Hanya berselang kurang dari 1 dekade, pada tahun 1748, gelombang serangan baru dari barat, kali ini dari pasukan Kekaisaran Durrani yang berbasis di Afghanistan, menyerbu wilayah utara India dan memperparah kehancuran yang terjadi waktu itu. Kekacauan yang terus berlanjut membuat Kekaisaran Shah Alam kedua terpaksa meminta bantuan kepada Inggris untuk mempertahankan takhtanya. Namun, permintaan ini justru membuka pintu bagi Inggris untuk memperluas pengaruhnya secara militer dan politik di India. Lambat laun, ketidakpuasan rakyat India terhadap pemerintahan Inggris semakin membesar. Puncaknya, pada tahun 1857 terjadi pemberontakan besar pertama yang dikenal juga sebagai Revolusi India Pertama, di mana
rakyat dari berbagai suku, agama, kelas sosial bersatu melawan penindasan kolonial Inggris. Pemberontakan besar tahun 1857 ini akhirnya berhasil ditumpas oleh Inggris. Namun dampaknya sangat besar. Perusahaan India Timur dibubarkan dan pada tahun 1858 kekuasaan India secara resmi diambil alih oleh kerajaan Inggris. Pemerintah kolonial ini tidak hanya menguasai wilayah yang sekarang dikenal sebagai India, akan tetapi juga meliputi Pakistan, Bangladesh, Myanmar, serta sebagian di kawasan Asia Tenggara seperti Singapura dan Sri Lanka. Dan era British Raj pun dimulai, menandai babak baru dalam sejarah panjang anak benua ini. Pada tahun kedua abad ke-19, gelombang revolusi industri menyapu India, bukan sebagai berkah, melainkan alat penjajahan baru. Inggris membangun jaringan kereta api, jembatan, kanal, dan sistem telegraf yang tampak megah dari permukaan. Tapi, di balik kemajuan itu, tersembunyi kepentingan gelap. Semua infrastruktur yang dibangun bukan untuk rakyat India, melainkan demi mempercepat penjarahan hasil bumi dan kekayaan tanah India, lalu mengirimkannya ke pasar-pasar Eropa. Rakyat India dijerat dalam lingkaran pajak yang mencekik. Mereka dipaksa meninggalkan pertanian tradisional yang selama berabad-abad menjadi sumber penghidupan demi menanam komoditas ekspor seperti karet, kapas, dan jute sesuai kehendak para penjajah. Akibatnya, produksi pangan lokal merosot dengan tajam. Satu demi satu lumbung kosong, ladang kering, dan perut-perut lapar meluas di seluruh negeri. Dari pertengahan abad ke-19 hingga awal abad ke-20, lebih dari puluhan juta jiwa meregang nyawa dalam bencana kelaparan yang tak lagi alami, melainkan diciptakan oleh rakusnya sistem kolonial Inggris. Diperkirakan lebih dari 30 juta nyawa melayang akibat kelaparan yang melanda India dalam beberapa dekade itu. Bencana ini bukan sekedar musibah alam, melainkan akibat langsung dari kebijakan kolonial Inggris. Dari penderitaan inilah muncul bara, rasa frustasi, dan kemarahan yang perlahan membakar semangat rakyat India untuk melawan. Di tengah luka ini, tumbuh benih-benih perlawanan yang kelak akan mengguncang fondasi kekuasaan Inggris di tanah Hindustan. Di tengah penindasan kolonial yang semakin mencekik, secercah kesadaran mulai tumbuh di kalangan rakyat India, bukan dari senjata, tetapi pena dan pemikiran para pemuda terpelajarnya. Lulusan sekolah-sekolah Inggris di kota-kota besar seperti Bombay, Kalkutta, dan Madras, mereka mulai mempertanyakan sampai kapan India akan tunduk. Sampai kapan suara rakyat akan dibungkam? Nah, pada tahun 1885, sebuah langkah penting diambil. Alan Octavian Hume, seorang mantan pejabat Inggris yang menyadari ketidakadilan itu, bersama tokoh-tokoh pribumi India mendirikan Kongres Nasional India, sebuah organisasi politik yang kelak menjadi jantung dari perjuangan menuju kemerdekaan. Pada awalnya, dipandang sebelah mata oleh pemerintah kolonial, Kongres Nasional India secara perlahan berkembang menjadi suara utama rakyat India. Perkumpulan yang dulunya hanya diisi oleh elit terpelajar ini mulai menyentuh hati masyarakat luas. Dan pada tahun 1906, sebuah titik balik penting terjadi. Untuk pertama kalinya, Kongres menyatakan secara terbuka bahwa tujuan akhir perjuangan mereka bukan lagi sekedar reformasi, melainkan kemerdekaan penuh dari Inggris. Sebuah pernyataan yang berani yang mengubah arah sejarah anak benua India untuk selamanya. Di tahun yang sama, suara lain mulai menggema dari belahan timur anak benua ini. Di Dhaka, komunitas Muslim India mendirikan All India Muslim League atau Liga Muslim India. Tokoh-tokoh seperti Aga Khan dan Nawab Salimullah tampil di barisan depan, sementara seorang pengacara muda bernama Muhammad Ali Jinnah mulai menunjukkan kepiawaiannya dalam berpolitik. Meski berbeda latar, Liga Muslim dan Kongres Nasional India mulai menapaki jalan perjuangan yang sama, yaitu melawan penjajahan Inggris. Sebuah babak baru pun dimulai, satu yang akan membawa harapan sekaligus benih-benih perpecahan di masa depan. Namun, ketika harapan mulai tumbuh, pecahnya Perang Dunia Pertama mengubah segalanya. Ketika Perang Dunia Pertama meletus dan Inggris terseret dalam peperangan besar di Eropa, sebuah harapan mulai tumbuh di tanah Hindia yang masih dijajah. Para pemimpin India, baik dari Kongres Nasional maupun Liga Muslim, melihat ini sebagai peluang.
Mereka menyerukan rakyat untuk membantu Inggris dalam perang dengan keyakinan bahwa pengorbanan ini akan dibayar dengan kemerdekaan. Banyak orang India yang mendaftar sebagai tentara meninggalkan ladang dan keluarganya demi mimpi besar, yaitu India yang merdeka. Tetapi, seperti halnya banyak janji dari sejarah kolonial, harapan itu pun segera diuji oleh kenyataan pahit. Waktu itu, Inggris mulai merekrut ratusan ribu tentara dari Hindia. Mereka bukan hanya dikirim ke medan tempur di Eropa, tetapi juga ke garis depan di Timur Tengah, menggantikan posisi tentara Inggris yang mulai kewalahan. Pada November 1914, lebih dari 161.000 tentara India dikerahkan ke Teluk Persia menuju medan pertempuran yang brutal di Mesopotamia untuk menghadapi pasukan dari Kesultanan Utsmaniyah. Bagi banyak dari mereka, ini bukan sekedar perang, tetapi taruhan atas nama masa depan kemerdekaan tanah air mereka. Bagi umat Muslim India, bertempur melawan kekhalifahan Utsmaniyah yang dianggap sebagai negara Islam menjadi sebuah dilema besar dan mengguncang hati nurani mereka. Situasi ini memperdalam perpecahan antara komunitas Hindu dan Muslim di India, menambah kerumitan perjuangan kemerdekaan mereka. Pasukan Muslim India menghadapi dilema besar ketika harus berperang melawan khilafah Islam dunia yang dipimpin oleh Sultan Mehmed V sebagai pemimpin umat Islam. Sementara, mereka secara resmi adalah bagian dari Angkatan Perang Inggris yang menjadi penjajah di tanah air mereka. Bertempur melawan khalifah dan sesama Muslim menimbulkan konflik batin yang mendalam. Banyak yang merasa terpecah antara loyalitas terhadap tanah air dan agama, menambah ketegangan dalam masyarakat India yang sudah rumit dengan perbedaan agama dan politik. Sementara itu, pasukan Hindu dari India berjuang di berbagai medan pertempuran atas nama Inggris, dari Belgia, Afrika Timur, Mesir, hingga wilayah Mesopotamia. Di sisi lain, sebagian umat Muslim India yang menentang keterlibatan dalam perang ini melancarkan aksi protes dan serangan terhadap Inggris di Bengal, sebagai bentuk dukungan terhadap seruan jihad yang dikeluarkan oleh Kesultanan Turki Utsmani. Perbedaan sikap ini mulai memicu ketegangan antara komunitas Hindu dan Muslim, ketegangan yang makin sulit diredam di bawah tekanan penjajahan Inggris. Pada tahun 1918, Perang Dunia Pertama berakhir, namun harga yang harus dibayar India sangatlah mahal. Lebih dari 100.000 tentara India tewas atau terluka. Sementara, inflasi melonjak tajam dan krisis pangan meluas di seluruh negeri. Yang lebih menyakitkan lagi, janji kemerdekaan yang akan diberikan Inggris sebelum perang diabaikan begitu saja setelah konflik selesai. Alih-alih merdeka, rakyat India justru semakin terbelenggu oleh kebijakan kolonial yang semakin menekan. Kekecewaan ini menyurut kemarahan di seluruh negeri. Dan pada masa inilah, seorang tokoh penting mulai tampil ke depan. Tokoh itu bernama Mohandas Karamchand Gandhi. Setelah bertahun-tahun bekerja dan belajar di Afrika Selatan, Gandhi kembali ke tanah air membawa pulang pengalaman berharga dalam memperjuangkan hak-hak kaum tertindas. Kehadirannya segera menjadi titik balik dalam arah perjuangan kemerdekaan India. Dengan krisis pangan yang parah dan pajak kolonial yang mencekik para petani, Gandhi mulai memimpin aksi protes bersama rakyat kecil. Ia mengusung prinsip ahimsa, yaitu tanpa kekerasan dan menentang penindasan Inggris lewat mogok massal, boikot, serta unjuk rasa yang damai. Gerakan ini bukan hanya perlawanan politik, tapi juga revolusi moral yang menggugah kesadaran seluruh bangsa India. Aksi-aksi Gandhi yang terus meluas membuat pemerintah kolonial Inggris merasa terancam. Ia pun ditangkap dengan tuduhan mengganggu ketertiban dan diasingkan dari India. Namun, penahanannya justru memicu gelombang protes yang jauh lebih besar. Ratusan ribu orang turun ke jalan, mengepung penjara, kantor polisi, dan gedung pengadilan, menuntut pembebasan Gandhi. Tekanan rakyat yang begitu besar akhirnya memaksa Inggris untuk mundur. Gandhi pun dibebaskan, dan namanya semakin dikenal sebagai simbol perlawanan tanpa kekerasan. Setelah dibebaskan pada tahun 1919, Gandhi tidak pernah berhenti. Ia mengorganisir protes dan aksi mogok melawan tuan tanah kolonial yang menindas petani. Kegigihannya membuahkan hasil. Pada tahun 1921, pemerintah Inggris terpaksa mencabut pemungutan pajak sementara hingga krisis pangan mereda. Di saat itulah, Gandhi mulai dikenal luas oleh seluruh lapisan masyarakat India. Ia bukan sekedar pemimpin perlawanan, tapi juga simbol harapan bagi jutaan jiwa yang tertindas. Masyarakat memberinya gelar Mahatma, yang berarti jiwa yang agung.
sebagai penghormatan atas perjuangannya tanpa kekerasan dan penuh belas kasih. Sepanjang akhir 1930-an, baik komunitas Hindu maupun Muslim terus melawan dominasi Inggris. Namun, meski memiliki musuh yang sama, hubungan di antara keduanya tidak selalu harmonis. Perbedaan visi politik, identitas, dan kepentingan seringkali menimbulkan ketegangan. Bayangan perpecahan mulai tampak di tengah perjuangan yang belum usai. Di satu sisi, Gandhi dan para pengikutnya menekankan perlawanan damai melalui boikot barang-barang Inggris, aksi mogok, dan prinsip non-kekerasan sebagai senjata utama. Namun, di sisi lain, Muhammad Ali Jinnah dan Liga Muslim mulai meyakini bahwa perjuangan bersenjata dan pendekatan politik yang lebih tegas adalah jalan yang lebih efektif untuk mencapai tujuan mereka. Perbedaan strategi ini semakin memperlebar jurang antara dua kekuatan besar dalam gerakan kemerdekaan India. Perbedaan pandangan ini memicu konflik internal yang memperdalam ketegangan antara komunitas Hindu dan Muslim. Situasi semakin memburuk ketika Perang Dunia Kedua meletus. Di tengah tekanan global dan meningkatnya kontrol kolonial, perjuangan kemerdekaan India mengalami kemunduran. Inggris kembali memperketat kekuasaannya, sementara rakyat India harus menghadapi perang yang bukan mereka pilih. Kongres Nasional India dengan tegas menyatakan tidak akan bekerja sama dengan Inggris sebelum kemerdekaan benar-benar diberikan. Namun, di sisi lain, Liga Muslim memilih jalan yang berbeda dengan membuka komunikasi dan negosiasi bersama Inggris, berusaha memuluskan tujuan mereka membentuk negara Muslim yang terpisah. Perbedaan sikap ini semakin memperkeruh hubungan antar kelompok dalam perjuangan kemerdekaan India. Di tengah gejolak perang dan perpecahan internal yang semakin memanas, India terus berjuang tanpa henti untuk meraih kebebasan yang telah lama mereka dambakan. Pada tahun 1942, di tengah kekacauan Perang Dunia Kedua, Mahatma Gandhi melancarkan sebuah gerakan perlawanan terbesar sepanjang karir politiknya, yaitu Quit India Movement atau Tinggalkan India. Seruan ini menggema dari desa hingga kota, dari pelosok utara hingga selatan India. Gandhi menyerukan agar Inggris segera angkat kaki dan menyerahkan kekuasaan kepada rakyat India sendiri. Namun, tanggapan pemerintah kolonial sangat kejam. Lebih dari 60.000 orang ditangkap, termasuk Gandhi dan hampir seluruh pimpinan utama Kongres Nasional India. Penangkapan massal ini justru memicu gelombang kemarahan yang lebih luas. Demonstrasi, pemogokan, dan sabotase menyebar dengan sangat cepat, mengubah gerakan ini menjadi salah satu momen paling menentukan dalam sejarah perjuangan kemerdekaan India. Di sisi lain, Liga Muslim yang dipimpin oleh Muhammad Ali Jinnah mengambil posisi yang berbeda. Jinnah menolak mendukung gerakan Quit India. Ia memandang kekacauan ini sebagai momentum strategis untuk mendorong terbentuknya sebuah negara Muslim yang merdeka, yaitu negara Pakistan. Maka, alih-alih ikut memberontak, Jinnah justru menjalin kerjasama dengan pemerintah Inggris demi mewujudkan visinya. Sebagai imbalannya, Liga Muslim menyatakan dukungannya terhadap Inggris dalam Perang Dunia Kedua. Dukungan ini sangat berarti bagi Inggris yang tengah menghadapi tekanan besar dari front Eropa dan Pasifik. Tanpa suara rakyat, India pun resmi dilipatkan dalam perang sebagai bagian dari pihak sekutu. Awalnya, sekitar 500.000 tentara India bergabung secara sukarela dikirim ke berbagai medan tempur, dari Afrika Utara, Timur Tengah, hingga Asia Tenggara. Namun, angka ini terus meningkat tajam. Menjelang akhir perang pada tahun 1945, jumlah tentara India yang bertugas di bawah bendera Inggris mencapai lebih dari 2,5 juta orang, menjadikannya kekuatan sukarelawan terbesar dalam sejarah militer dunia. Namun, harga yang dibayar sangatlah mahal. Sekitar 1,6 juta tentara India menjadi korban, baik luka-luka maupun gugur di medan perang. Sebuah pengorbanan besar untuk sebuah negara yang bahkan belum merdeka. Pada tahun 1944, setelah bertahun-tahun mendekam di penjara karena perjuangannya, Mahatma Gandhi akhirnya dibebaskan. Alasannya, kesehatan yang memburuk. Tubuhnya memang lemah, namun semangatnya tetap membara. Tanpa membuang waktu, Gandhi kembali ke tengah rakyatnya, membawa tekad dan harapan yang bahkan lebih besar dari sebelumnya. Namun, setelah Perang Dunia Kedua berakhir pada tahun 1945, India tidak serta-merta membaik. Justru sebaliknya, negeri itu dilanda krisis pangan yang mengerikan, inflasi yang meroket, dan tekanan ekonomi dari pemerintahan kolonial yang semakin mencekik.
rakyat hidup dalam penderitaan yang mendalam, baik Hindu maupun Muslim. Kemarahan pun memuncak, protes besar-besaran mengguncang kota-kota, bentrokan pecah hampir setiap hari, gedung-gedung pemerintah kolonial diserbu, aparat Inggris diserang, seruan boikot terhadap produk-produk Inggris kembali menggema di jalan-jalan, dipimpin langsung oleh Gandhi dan para pemimpin perlawanan lainnya. Di London, tekanan itu terasa. Perdana Menteri Winston Churchill, yang selama ini dikenal sebagai tokoh keras kolonial, terpaksa lengser pada Juli 1945 setelah kekalahan mengejutkan dalam pemilu. Penggantinya, Clement Attlee dari Partai Buruh, membawa angin segar. Tidak lama setelah menjabat, Attlee mengumumkan keputusan bersejarah. Inggris akan mengakhiri kekuasaannya di India dan memberikan kemerdekaan. Sebuah pernyataan yang mengguncang dunia sekaligus menjadi harapan bagi jutaan rakyat India. Namun, keputusan itu datang dengan satu syarat besar. India harus dibagi. Satu negara untuk umat Hindu dan satu negara untuk umat Muslim. Liga Muslim yang sejak lama dipimpin oleh Muhammad Ali Jinnah menyambut baik rencana ini. Mereka melihatnya sebagai kemenangan atas perjuangan panjang mendirikan negara Muslim mandiri, yaitu negara Islam Pakistan. Sebaliknya, Gandhi dengan tegas menolak pemisahan. Baginya, India adalah rumah bersama, tempat semua agama, semua etnis, semua hati bisa hidup berdampingan. Namun, kenyataan berkata lain. Para pemimpin Kongres Nasional India seperti Jawaharlal Nehru dan Sardar Patel mulai menyadari kenyataan pahit. Jika pemisahan tidak dilakukan, perang saudara bisa pecah dan jutaan nyawa akan terancam. Perdebatan yang sangat emosional terjadi. Gandhi bersikukuh, namun tekanan datang dari segala arah, termasuk dari rekan-rekannya sendiri. Akhirnya, dengan berat hati, Gandhi menerima kenyataan itu. India akan merdeka, tapi sebagai dua negara yang terpisah. Sebuah keputusan yang menggores luka mendalam dalam sejarah India, namun juga menandai babak akhir dari perjuangan panjang bangsa India menuju kemerdekaan. Maka, perjuangan panjang yang telah dimulai sejak tahun 1906 akhirnya mencapai puncaknya. Pada tanggal 14 Agustus 1947, sebuah bangsa baru bernama Pakistan lahir, menyatakan kemerdekaannya sebagai tanah air bagi umat Muslim Asia Selatan. Keesokan harinya, pada 15 Agustus 1947, India pun secara resmi merdeka dari kekuasaan Inggris. Dua negara, dua takdir lahir dari rahim perjuangan yang sama, namun terpisah oleh sejarah, keyakinan, dan luka lama yang tak sempat sembuh. Setelah 41 tahun perjuangan, India dan Pakistan berdiri sebagai dua negara merdeka. Namun, kemerdekaan itu tidak datang dalam suasana damai. Ia datang bersama air mata, ketakutan, dan tumpahan darah. Pembagian wilayah secara tergesa-gesa memicu salah satu tragedi kemanusiaan terbesar di Asia. Lebih dari 15 juta orang terpaksa mengungsi, menyeberangi perbatasan demi agama dan keselamatan jiwa mereka. Kemerdekaan telah tercapai, tetapi dengan harga yang amat mahal. Luka itu belum sembuh, bahkan hingga kini, dan sejarah belum berhenti di sana. Pada tahun 1971, Pakistan Timur memisahkan diri setelah konflik berdarah dengan Pakistan Barat, dan lahirlah negara ketiga, yaitu negara Bangladesh. Tiga negara dengan satu akar sejarah, terikat oleh masa lalu yang sama, namun terpisah oleh darah, air mata, dan batas-batas geopolitik yang terus meninggalkan jejak luka hingga hari ini. Meski kemerdekaan akhirnya diraih, harga yang harus dibayar sungguh teramat mahal. Pembagian India dan Pakistan bukanlah sekedar penarikan garis batas di atas peta. Ia adalah pemisahan rumah, keluarga, kenangan, bahkan identitas. Lebih dari 15 juta orang terpaksa mengungsi dalam satu arus migrasi terbesar dalam sejarah umat manusia. Di sepanjang jalur pengungsian, kekerasan sektarian meledak tanpa ampun. Rumah-rumah dibakar, keluarga tercerai-berai, dan sekitar 1 juta jiwa tewas dalam pusaran kebencian yang dipicu oleh politik pemisahan. Darah dan air mata menjadi harga atas kemerdekaan, sebuah kemerdekaan yang nyatanya tak membawa kedamaian penuh. Sejak hari itu, dua negara yang dulunya satu terus terjebak dalam bayang-bayang konflik yang tak kunjung usai. India dan Pakistan telah berperang beberapa kali, dari perang Kashmir, bentrokan di Kargil, hingga saling tuduh dalam berbagai serangan teroris. Di jantung pertikaian itu, Kashmir tetap menjadi luka yang menganga, salah satu wilayah paling diperebutkan di dunia hingga kini. Ya, kemerdekaan memang telah datang, tapi jejak perpecahan itu tetap membekas, menjadi luka sejarah yang belum juga sembuh.
dan mungkin akan terus dikenang dari generasi hingga generasi.